Dewi Rawarontek, wanita Banten yang menggemparkan Kamboja. Di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di sebuah desa tua di pedalaman Banten, hidup seorang wanita muda bernama Sekar Ayu. Ia bukan wanita biasa. Meski hidup sederhana, Sekar Ayu dikenal sebagai keturunan langsung dari seorang jawara besar yang dulu menjadi pengawal Kesultanan Banten. Ia tumbuh dalam ajaran leluhur, berbakti pada orang tua, hidup dalam kesederhanaan, dan menjaga warisan ilmu kuno. Salah satu ilmu itu adalah Rawarontek, sebuah ajian langka yang dipercaya bisa membuat seseorang kebal dari segala senjata tajam dan tumpul, bahkan dari maut itu sendiri, selama masih memiliki niat yang lurus. Sejak usia remaja, Sekar telah menjalani laku tirakat, puasa mutih, mandi kembang 7 rupa di Sungai Keramat, dan meditasi di Gua Tua. Tubuhnya dilatih, jiwanya diuji, dan hatinya diasah agar ilmu itu bisa merasuk sempurna ke dalam raganya. Namun Sekar tak pernah menggunakan ilmunya sembarangan. Ia hanya akan menampakkan kekuatannya ketika betul-betul terdesak. Dan kelak, dunia akan menyaksikannya. Bab 2. Penipuan internasional dan perjalanan ke Kamboja. Di tahun 2025, Sekar Ayu mendapat tawaran kerja sebagai pengajar seni bela diri dan pelatihan fisik untuk instansi keamanan di luar negeri. Tawaran itu datang dari seorang pria asal Kamboja bernama Sok Vichea, yang mengaku sebagai perwakilan Akademi Bela Diri Swasta. Dengan niat menyebarkan ilmu dan mencari pengalaman baru, Sekar berangkat ke Phnom Penh. Awalnya semuanya berjalan lancar. Ia disambut, diberi fasilitas, bahkan dijadikan pelatih tamu dalam sebuah akademi bela diri elit milik militer Kamboja. Namun seiring waktu, Sekar mulai menyadari bahwa dirinya telah dibohongi. Ia bukan sekadar pelatih. Ia dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen rahasia pemerintah yang bekerja sama dengan sekelompok ilmuwan dan tentara. Tujuan mereka? Menguji ketahanan manusia terhadap senjata, racun, dan alat penyiksaan ekstrim. Mereka tak percaya bahwa Sekar hanya manusia biasa dengan ilmu tradisional. Mereka menganggapnya makhluk mutan dan berniat memanfaatkannya untuk proyek militer gila. Bab 3. Penyiksaan yang tak menyentuh. Sekar ditangkap secara tiba-tiba dan dibawa ke sebuah fasilitas rahasia di pinggiran Battambang. Ia dirantai, ditahan dalam ruangan berlapis besi, dan diuji satu persatu. Awalnya mereka menggoreskan pisau ke lengannya, tidak berdarah. Lalu, mereka mencoba dengan belati, samurai, bahkan senapan. Tak satu pun melukainya. Kulitnya tetap utuh, napasnya stabil, dan tatapannya tak berubah. Dokter-dokter Kamboja yang awalnya skeptis mulai panik. Beberapa mengundurkan diri dari proyek. Para tentara mulai ketakutan, menyebut Sekar sebagai hantu dari Jawa, atau Dewi Kebal yang tak bisa dibunuh. Namun Sekar tak membalas. Ia hanya diam, memejamkan mata, dan melantunkan doa-doa dalam hati. Ia tahu, ini ujian besar, bukan hanya kekuatan tubuh, tapi ujian batin dan kesabaran. Bab 4. Kamera bocor dan dunia heboh. Salah satu teknisi muda yang simpati pada Sekar diam-diam merekam salah satu momen pengujian. Saat tubuh Sekar ditembak dari jarak dekat oleh 5 tentara, dan tak satu peluru pun menembus kulitnya. Video itu bocor ke internet. Dalam waktu 24 jam, dunia geger. Wanita kebal dari Indonesia ditembak di Kamboja, tak terkoyak sedikit pun. Benarkah ilmu Rawarontek itu nyata? CIA dan Interpol mulai selidiki proyek rahasia di Asia Tenggara. Netizen dari seluruh dunia berdebat. Ilmuwan bingung. Para spiritualis tersenyum. Sudah kami bilang, ilmu Jawa itu bukan mitos. Wartawan menyerbu Phnom Penh. Pemerintah Kamboja kalang kabut dan mencoba menutupi segalanya. Tapi sudah terlambat. Nama Sekar Ayu menjadi simbol kekuatan perempuan, warisan leluhur, dan kebangkitan spiritual Nusantara. Bab 5. Pelarian dan perlawanan. Sekar akhirnya dibantu kabur oleh teknisi yang merekam videonya. Mereka berdua menembus penjagaan malam hari, menyamar, dan melintasi hutan ke perbatasan Thailand. Dalam pelarian itu, beberapa tentara mencoba menangkapnya. Salah satu bahkan menebaskan parang ke punggung Sekar. Namun senjata itu patah di udara.
Sekar tak pernah menyerang duluan. Tapi jika dipaksa, ia cukup menatap tajam dan berteriak dalam bahasa Sunda kuno. Kembalikan aku ke tanah kelahiran, atau langit akan mengguncang kalian. Dan benar saja, badai turun, petir menyambar, dan mereka melarikan diri. Setibanya di Thailand, Sekar menyerahkan diri ke KBRI. Ia diterbangkan pulang ke Jakarta, lalu disambut seperti pahlawan. Bab 6. Diangkat jadi simbol budaya. Pemerintah Indonesia akhirnya angkat bicara. Mereka tidak mengklaim bahwa Sekar punya ilmu kebal, tapi menyatakan bahwa ia adalah penjaga warisan budaya yang telah bertahan hidup dari eksperimen ilegal. Sekar diundang ke Istana Negara, berbicara dalam forum internasional, dan menjadi ikon kampanye Spiritual Power in Modern Society. Universitas ternama di dunia mengundangnya untuk memberi kuliah tamu. Netflix menawarinya dokumenter. Film tentang hidupnya mulai digarap. Namun Sekar hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menjalani laku, dan dipercaya menjaga sedikit ilmu dari zaman leluhur." Epilog, Dewi yang menghilang. 2 tahun setelah kejadian itu, Sekar menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa saksi berkata ia terlihat naik perahu kecil di pantai Banten saat fajar, mengenakan pakaian putih dan membawa bunga 7 rupa. Sebagian percaya ia kembali ke gunung. Sebagian lain percaya ia masih hidup, menjaga ilmu agar tak jatuh ke tangan salah. Namun legenda itu tetap hidup. Anak-anak sekolah kini belajar tentang Sekar Ayu dalam pelajaran budaya. Ia bukan hanya wanita kebal, tapi simbol dari kekuatan batin, ketekunan, dan harga diri warisan bangsa.